Hola, kembali lagi di channel Bodega Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini, gue akan memberikan informasi juga perbandingan tentang parking brake atau rem parkir untuk skuter matic atau sepeda motor matic ya. Nanti kita bandingkan antara Yamaha, Honda, dan juga kita singgung sedikit tentang Suzuki. Nggak cuma mobil aja yang punya parking brake, kalau di mobil itu bilangnya rem tangan. Nah ya, paham ya, rem tangan. Nah, di skuter matic juga ada. Walaupun jarang sekali digunakan ya. Jarang tuh kayaknya gue parkir pakai parking brake tuh jarang banget. Oke, langsung kita bahas dulu. Kita mulai dari Yamaha. Oke, kita ke Yamaha. Ini Yamaha Mio M3. Nah, untuk parking brake ya, itu ada di tuas sebelah kiri. Nih, tuas rem sebelah kiri. Cara pakainya kalau untuk Yamaha itu sama ya. Yang gue tahu sama semua nih kalau untuk skuter matic ataupun sepeda motor maticnya Yamaha. Ini tekan tonjolan ini nih. Nah, caranya tarik tuasnya sampai ke belakang, baru kita tekan tonjolannya ini. Oke. Oke, tekan kemudian lepas. Nah, ini remnya ketahan ya. Oh. Maka kalau sudah ketahan remnya ini, rem belakang atau roda belakang akan diam ya. Tidak bergerak karena remnya sudah kita tarik seperti ini. Untuk merilisnya atau melepasnya, silahkan tarik saja seperti ini ke belakang. Nah, dia akan otomatis naik tuh ya. Nah, kalau untuk cara kerjanya, itu cukup sederhana sebenarnya teman-temannya. Kita lihat ke arah sini nih. Nah nih, lihat nggak? Nah ini nih ada nih, ini ada penahan nih. Makanya kalau untuk Yamaha kita tarik dulu sampai ke belakang. Nah, tuh ya. Baru tonjolannya ini kita tekan dan dia akan tertahan. Nah, begitu cara kerja untuk parking brake-nya Yamaha. Oke. Waduh. Kita butuh tenaga ekstra ya karena kita perlu narik tuas rem kirinya ini sampai ke belakang gitu. Kalau dia nggak tarik sampai ke belakang, nggak bakal nyangkut nih, kita lihat lagi ya. Nih ya. Ini harus tarik sampai ke belakang tuh. Baru dia bisa begini. Tapi kalau kita nggak tarik sampai ke belakang atau cuma setengah seperti ini, dia kan nggak bisa turun. Nah, tuh. Oke, kita tarik belakang, dia naik lagi, baru kita lepas. Kita ke Honda. Honda juga ada dong. Ini Honda Beat yang LED ya, atau keluarganya Honda Beat Deluxe. Nah, sama nih. Dia ada di tuas rem sebelah kiri. Nah, kalau tadi ditekan ke bawah, kalau untuk Honda itu nih. Yang ini nih. Ya, caranya adalah kita tarik seperti ini. Nah, ini sulitnya kalau untuk Beat ya. Tuh. Kita harus tarik seperti ini. Nah, dia akan berhenti remnya, rodanya nggak akan bergerak. Nah, keunggulan dari Beat Honda gitu ya, adalah karena tuas rem kiri ini kalau ditarik, dia akan mengaktifkan kombi brake-nya dari si Honda. Karena kalau kita tarik tuas rem kiri di Honda ya, itu akan mengaktifkan rem belakang sekaligus rem depan. Jadi dua roda itu akan berhenti begitu ya. Nah, cara untuk merilisnya juga sama seperti Yamaha tadi, tarik belakang, dia akan maju sendiri. Ya, begitu. Nah, kelebihan yang lain adalah kalau untuk Honda ini kita tidak butuh tenaga ekstra. Ya, ini perhatikan, sedikit saja kita tarik. Nih ya, tuh. Tuh. Bahkan pakai dua jari ini aja. Nih, perhatikan, kemudian tarik. Nah, sudah. Tidak butuh tenaga ekstra. Untuk merilisnya juga cuma tekan sedikit ke belakang, dia sudah terbuka. Karena sistem remnya kombi brake ya. Nah, kelemahannya, kesulitannya, kekurangannya adalah posisinya yang jauh banget nih. Untuk tangan gue yang kecil nih. Tangan gue yang kecil ini nggak bisa diakses menggunakan jari telunjuk. Nggak sampai tuh. Harus pakai jari tengah. Oke. Nah, ini soal kebiasaan aja sih sebenarnya. Tapi akan lebih sulit lagi kalau cewek ya. Nih ya. Jadi kalau kita mau tarik remnya itu cuma pakai dua jari ini. Jari manis dan jari kelingking. Baru jari tengah.
Nah, paling itu aja sih kekurangannya kalau untuk yang ada di Honda Beat LED. Tapi kalau untuk di Honda itu ada lagi yang kecil gitu ya, seperti stick begitu. Nah itu lebih mudah lagi. Kalau Beat nggak tahu kenapa dipakaikan jauh seperti ini. Apakah mungkin untuk menghindari agar tidak tertekan ya, tidak sengaja gitu? Gue juga kurang tahu. Nah, yang pastinya ini kejauhan. Andaikan bisa lebih dekat gitu ya. Nah, kalau Suzuki itu mirip kayak si Honda ya, tapi tidak sejauh ini. Ini kan jauh banget nih. Kalau Suzuki dia lebih dekat ya. Sebenarnya kalau untuk Honda ini udah bagus ya parking brake-nya ya. Rem belakang sekaligus rem depan juga tidak butuh tenaga ekstra, hanya karena dia lebih jauh saja. Sedangkan si Yamaha, dia harus butuh ditarik sampai ke belakang. Nah tuh, nah baru. Nah, dan dia hanya mengandalkan rem belakang saja. Jadi kalau kampas rem belakang kalian sudah tipis, ya akan sulit lah ya. Akan sulit maksudnya remnya jadi nggak pakem gitu parking brake-nya. Dan kalau rem kalian masih tebel gitu juga, narik ke belakangnya ini wah lebih keras lagi begitu. Harus diubah settingan tuh dari yang di pair yang di belakang sini begitu ya. Memang jarang kita pakai rem parkir di skuter matic atau sepeda motor matic. Biasanya kalau gue pribadi, gue pakai parking brake ini ketika di lampu merah yang agak nanjak tuh. Di Jakarta banyak tuh lampu merah yang agak nanjak tuh. Daripada gue harus nahanin rem nih ya, dan mau turun standar juga namanya tanjakan ya, pasti nggak bisa. Makanya gue pakai parking brake, tinggal turun kaki tanpa harus nahan tangan gitu ya. Dan ketika gue juga di kampung ngantriin Pertalite ya di SPBU-nya Pertamina yang agak nanjak tuh, biasanya gue juga pakai parking brake-nya ya. Tapi kalau parkir kayaknya gue jarang banget deh parkir itu pakai parking brake ya. Sayangnya memang untuk kedua skuter matic ini, ketika parking brake-nya aktif, tidak ada indikator ya. Tidak ada indikator di sini yang menunjukkan bahwa parking brake-nya aktif. Kalau di mobil kan ada ya. Oke, itu aja informasi yang bisa gue bagikan perbandingan antara Yamaha, Honda, dan Suzuki. Kalau Suzuki itu lebih mirip kayak Honda, tapi lebih mudah diakses ya. Sayang kita nggak ada di sini skuter matic-nya. Itu aja informasi yang bisa gue bagikan tentang parking brake ya. Yang belum tahu sekarang sudah tahu, udah tahu manfaatnya apa. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Boringa Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.